Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kurikulum berbasis Islam yang beranggotakan yang pertama Ahmad Haryadi, yang kedua Dwi Ratna, yang ketiga Devi Kusuma Wadani, yang keempat Muhammad Abdullah, yang kelima Nur Rosya, dan yang terakhir Vanita Zahra. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kurikulum berbasis Islam, ciri-ciri, prinsip, langkah-langkah, isi kurikulum, dan yang terakhir organisasi kurikulum berbasis Islam. Langsung saja ke materi yang pertama tentang pengertian kurikulum berbasis Islam. Nah, sebagaimana kurikulum yang ada pada pasal 1 butir 19 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pengertian kurikulum tersebut dapat dipahami bahwa kurikulum bukan hanya tentang bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik, melainkan aturan lain atau kegiatan lain yang ikut membentuk serta membangun kedewasaan peserta didik di sekolah dengan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Adapun semua perangkat yang dimaksud yaitu tujuan pembelajaran. Nah, dalam pendidikan Islam juga memiliki kurikulum yang menjadi bahan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan kurikulum yang sudah diketahui, berarti kurikulum yaitu landasan yang digunakan pendidikan untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan pembelajaran yang diinginkan berdasarkan akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental. Hal ini berarti proses pendidikan Islam bukanlah proses yang sembarangan, melainkan mengacu pada konseptual manusia serta transformasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang harus tersusun serta sistematis. Nah, dari penjelasan tersebut, maksud kurikulum pendidikan Islam yang harus berasas Islam atau berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, serta lainnya. Adapun fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam yaitu sebagai alat mencapai tujuan serta menempuh harapan manusia sesuai dengan yang dicita-citakan. Yang kedua, pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, fungsi kesinambungan untuk persiapan pada jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Nah, yang terakhir, standarisasi dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada tiap semester maupun pada tingkat pendidikan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad Al-Tori Al-Syahbani, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam ini ada 5. Nah, ciri yang pertama yaitu kurikulum pendidikan Islam ini harus dapat mewujudkan tujuan pendidikannya dalam mata pelajarannya. Contohnya untuk pelajaran agama dan akhlak harus diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk akhlak bisa juga dari suri tauladan tokoh-tokoh dalam Islam. Ada pula ciri yang kedua dari kurikulum pendidikan Islam ini yaitu sangat memperhatikan pengembangan aspek pribadi dari siswa itu sendiri. Misalkan dari aspek intelektualnya, dari psikologisnya, dari sosialnya, maupun dari spiritualnya. Nah, ciri yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan Islam tentunya harus memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani pada manusia. Ciri yang keempat dalam kurikulum pendidikan Islam ini yaitu harus lebih memperhatikan terhadap minat dan bakat pada peserta didik. Contohnya seperti mengadakan ekstrakurikuler, menggambar, ataupun bisa ada pencak silat, dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan bakat peserta didik itu sendiri.
Kemudian ciri terakhir dalam kurikulum pendidikan Islam ini yaitu harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Dan terdapat pula beberapa ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam ini menurut literatur yang lain yang tidak jauh berbeda dari Omar Muhammad Al-Tori Al-Syahbani. Nah, ciri yang pertama yaitu lebih menonjolkan kepada agama dan akhlaknya dalam berbagai pembelajarannya. Kemudian ciri yang kedua yaitu lebih memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik maupun dari intelektualnya, dari psikologisnya, dari sosialnya, dan dari spiritualnya. Nah, ada pula ciri yang ketiga yaitu lebih memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Kemudian ada ciri yang keempat yaitu kurikulum harus disusun sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri. Nah, ada pula ciri yang kelima yaitu bersifat dinamis, fleksibel, yaitu sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan dari prinsip kurikulum sekolah Islam yang akan dijelaskan oleh saya Dwi Ratna Julianti. Untuk kurikulum sekolah Islam ini sendiri biasanya berdasar kepada keyakinan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekolah Islam ini biasanya berupaya untuk mengintegrasikan antara ilmu yang tersurat dalam Al-Quran dan Hadis dengan nilai-nilai kauniyah dan kauliyahnya, serta biasanya kurikulum dari sekolah Islam ini sendiri mengedepankan kepada keteladanan yang baik dalam membentuk karakter peserta didik. Untuk prinsip dari kurikulum sekolah Islam yang pertama ada berorientasi kepada ajaran agama Islam. Nah, untuk kurikulumnya biasanya sudah dirancang sedemikian rupa, baik itu dari segi pembelajaran, materi, lalu metode dan tujuan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua ada prinsip universal atau menyeluruh. Nah, untuk kandungan dan isi dari kurikulum ini biasanya telah disepakati dan harus memuat seluruh kebutuhan dari peserta didik, baik itu kebutuhan jasmani ataupun rohani. Biasanya untuk kandungan atau isi kurikulum ini harus peserta didik harus sudah menerima pengajaran dari semua ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Untuk prinsip keseimbangan ini biasanya proses pembelajaran harus seimbang. Seimbang dalam artian pembelajaran untuk dunia harus diseimbangkan dengan pembelajaran untuk akhirat. Yang keempat ada prinsip interaksional, di mana rancangan dari kurikulum sekolah Islam ini sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Yang kelima ada prinsip pemeliharaan dan perbedaan individual, di mana kurikulum sekolah Islam ini dirancang untuk disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik. Selanjutnya yang keenam ada prinsip perubahan. Untuk prinsip perubahan di kurikulum sekolah Islam tidak jauh berbeda dengan kurikulum sekolah lain, di mana untuk kurikulum ini biasanya disesuaikan dengan tuntutan, baik itu kebutuhan, lalu perkembangan pendidikan, lalu perubahan zaman, dan tidak mengabaikan pada nilai-nilai ilahiyah. Yang terakhir ada prinsip pertautan. Untuk prinsip pertautan di kurikulum sekolah Islam biasanya mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum sekolah tersebut sudah saling bertautan atau berikatan dengan kebutuhan dari peserta didik
dan tuntutan dari lingkungan masyarakat. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai pelaksanaan dan langkah-langkah kurikulum. Sebelumnya, dalam pelaksanaan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan, di mana yang pertama yaitu tahapan perencanaan, tahapan pengkoordinasian, tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahapan pengendalian atau bisa dibilang sebagai tahapan evaluasi. Nah, untuk tahapan perencanaan ini apa saja? Jadi pada tahap ini kurikulum perlu dijabarkan sampai menjadi rencana dan juga pencapaian. Nah, di mana perencanaan itu merupakan apa yang harus dipenuhi agar tujuan tersebut tercapai dengan berbagai pertimbangan yang terarah. Lalu ada tahapan perencanaan. Nah, pada tahapan perencanaan biasanya dilakukan oleh pihak pendidik atau tenaga pengajar, yaitu guru. Nah, jadi tahapannya ada yang satu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, dan yang ketiga metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah media dan alat pembelajaran. Jadi sebelum ke tahapan sebelumnya, seorang guru atau tenaga pendidik biasanya memiliki tahapan persiapan dan juga perencanaan, di mana poinnya sudah dijelaskan tadi yang 4 poin. Terus ada tahapan pengkoordinasian dan pengorganisasian. Nah, di sini tahapannya ada dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan secara struktural dan dalam konteks manajemen, dan secara fungsional dalam konteks akademi atau kurikulum. Nah, tahapan ini biasanya dilakukan oleh pihak kepala sekolah, di mana tugasnya yaitu ada 3 poin, yaitu mengatur pembagian tugas dan mengajar, pembagian tugas mengajar. Yang kedua ada penyusunan jadwal pembelajaran, dan yang ketiga ada penyusunan ekstrakurikuler. Nah, tahapan pengorganisasian ini akan berjalan baik apabila tahap pelaksanaan yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara matang, seperti itu. Lalu yang kemudian ada tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap ini tugas utama adalah seorang kepala sekolah, di mana melakukan supervisi untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, itu merupakan tahapan pelaksanaan. Terus yang keempat ada tahapan pengendalian atau bisa dibilang tahapan evaluasi. Nah, pada tahapan ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Apa saja? Jadi jenis evaluasi ini dikaitkan dengan tujuan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Pembelajaran efektif atau tidak dilihat melalui evaluasi pembelajaran. Nah, dalam tahapan ini evaluasi penting bertujuan untuk yang pertama mengetahui pembelajaran berjalan atau tidak secara maksimal. Yang kedua mengetahui kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Nah, itu mengenai tahapan atau langkah-langkah kurikulum dalam instansi pendidikan. Nah, dalam sekolah berbasis Islam biasanya kurikulumnya mengacu kepada mengajar dengan pendekatan Islami, seperti itu. Jadi tujuan dari kurikulum pendidikan Islam ini untuk melahirkan individu atau peserta didik yang berperilaku baik dalam segi rohani maupun jasmani, dan juga mumpuni dalam suatu mata pelajaran, khususnya mata pelajaran yang berbasis agama, baik itu dalam ilmunya maupun adab dan tata cara yang lain-lain. Lalu dengan kata lain, mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan Islam tidaklah terbatas kepada ilmu-ilmu yang berbentuk teori ataupun sains. Nah, kan tetapi lebih ditekankan kepada materi-materi yang berbasis Islam atau agama. Nah, baik bersifat praktis atau seperti pendidikan jasmani ataupun latihan yang lain. Jadi kurikulum semata-mata diperuntukkan dan bertujuan untuk membekalkan pembelajaran spiritual bagi setiap siswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu dan tetap dalam limpahan karunia-Nya.
Baik, nama saya Muhammad Amrullah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu isi kurikulum. Sebelum menarik apa itu isi kurikulum, kita alangkah baiknya kita membahas tentang isi kurikulum secara konsep. Ya, konsep isi kurikulum menurut Saylor dan Alexander adalah fakta, observasi, data, persepsi, klasifikasi, desain, dan pemecahan masalah yang telah dihasilkan pengalaman dan hasil pikiran manusia yang tersusun dalam bentuk ide-ide, konsep, prinsip-prinsip, kesimpulan, perencanaan, dan solusi. Gitu. Itu tadi menurut Saylor dan Alexander. Sedangkan menurut Hyman, isi kurikulum itu merupakan ilmu pengetahuan seperti fakta, keterangan, prinsip-prinsip, definisi, keterampilan dan proses seperti membaca, menulis, menghitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi lisan ataupun tulisan, dan mencakup nilai-nilai seperti konsep tentang hal baik, hal buruk, betul atau benar, salah, indah ataupun jelek gitu. Nah, berangkat dari kedua itu, isi kurikulum sendiri menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 ya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan, yang dimana secara umum isi kurikulum itu dapat dikelompokkan jadi 3. Yang pertama adalah logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua ada etika, yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Yang ketiga ada estetika, yaitu pengetahuan tentang indah maupun jelek yang ada nilai jenisnya gitu. Selanjutnya yaitu ada materi kurikulum. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip sebagaimana berikut, yakni ada materi kurikulum berupa bahan pembelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada materi ini mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. Yang ketiga itu pastinya materi kurikulum ini diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional negara kita. Nah, dalam penetapan isi atau konten dari kurikulum tersendiri itu ada beberapa kriteria yang harus dicapai. Yang pertama adalah signifikasi, yakni kriteria signifikasi dipakai untuk menetapkan bagian apa dari suatu bidang yang perlu dimasukkan atau ditekankan gitu. Yang kedua adalah kebutuhan sosial. Jadi mempertimbangkan kebutuhan sosial anak agar mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial dan meningkatkan nilai-nilai masyarakat agar berfungsi sebagai orang dewasa kelak nantinya. Yang ketiga adalah kriteria kegunaan, yakni merupakan kriteria yang paling ilmiah karena diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti apa yang diharapkan masyarakat dari lulusan nanti. Nah, tujuan pendidikan dan tujuan sekolah dapat pula ditetapkan dengan hasil temuan ini gitu. Terus yang keempat atau selanjutnya adalah kriteria minat. Salah satu usaha untuk membuat kurikulum itu selalu relevan dengan peserta didik, yaitu hal yang menjadi minat bagi pelajar perlu dijabarkan untuk menghindari penetapan konsep yang mungkin tidak sesuai dengan minat mereka sesungguhnya. Jadi sebenarnya minat ini sangat penting gitu. Dilihat dari beberapa peserta didik yang minatnya sangatlah beragam. Dan ini menurut saya sangat penting untuk konten atau isi dari kurikulum. Yang kelima ada perkembangan manusia. Ini didasarkan pada asumsi bahwa sekolah bukan hanya
atau sekolah bukan saja merefleksikan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mencerdaskan dan mengembangkan manusia untuk perubahan secara sosial gitu. Selanjutnya ada struktur disiplin ilmu. Kriteria ini didasarkan anggapan bahwa setiap disiplin ilmu itu mempunyai struktur tersendiri. Karena itu, materi kurikulum harus mencakup kajian yang memungkinkan anak memahami struktur bidang ilmu tertentu. Baik, tadi merupakan kriteria dalam menetapkan isi kurikulum. Sehabis ini adalah jadi penyusunan materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis. Itu sebaiknya itu dalam bentuk pertama adalah teori. Secara umum teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala sesuatu. Itulah materi. Dan ada konsep. Terus yang ketiga ada generalisasi, ada prinsip, ada prosedur, ada fakta, ada istilah, ada ilustrasi atau contoh, ada definisi atau ada preposisi dan lain sebagainya. Mendengarkan pemaparan dari teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Apa sih organisasi kurikulum ini? Jadi, organisasi kurikulum ini merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk memudahkan siswa mempelajari bahan ajar dan mempermudah siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Organisasi kurikulum ini berhubungan erat dengan kualitas kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Jadi kurikulum harus dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam sehingga peserta didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan yang telah ditetapkan, serta tujuan yang ada di kurikulum tersebut tercapai dengan efektif. Lalu adapun model-model organisasi kurikulum yang sering dijumpai di sekolahan Islam. Yang pertama itu ada yang namanya separate subject kurikulum. Apa sih separate subject kurikulum ini? Jadi model kurikulum ini merupakan model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa sehingga setiap mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang, lalu bisa dikembangkan lagi menjadi cucu cabang. Kayak misalnya kalau misalkan pada sekolah umum kan adanya pelajaran PAI ya, jadi kan itu kan siswa itu mempelajari secara umum. Sedangkan pada sekolahan Islam PAI itu dipecah menjadi pelajaran fikih, hadis, dan tauhid. Nah, pelajaran-pelajaran yang dipecah inilah yang menjadi pelajaran untuk pengembangan diri, serta nanti siswa itu akan mudah mempelajarinya dan mudah untuk membedakannya. Lalu yang kedua ini ada yang namanya korelatif kurikulum. Apa sih korelatif kurikulum ini? Jadi korelatif kurikulum ini bermakna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antar satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Misalnya kalau pada sekolahan Islam itu ada yang namanya tadi mata pelajaran fikih. Nah, mata pelajaran fikih ini dihubungkan dengan mata pelajaran hadis, di mana kayak dikuatkan gitu loh. Kalau misalkan di pelajaran fikih ini ada yang namanya tata cara wudhu misalnya ya, nanti dikuatkan kembali dengan pelajaran yang hadis itu dikaitkan gitu ya. Jadi siswa itu akan ada acuan gitu, oh berarti ini tuh benar kayak gini gitu. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya integrated curriculum. Apa sih integrated curriculum ini? Integrated curriculum atau yang biasa disebut dengan kurikulum terpadu ini merupakan suatu produk dari usaha
pengintegrasikan bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Jadi, integrated curriculum ini merupakan integrasi muatan materi mata pelajaran umum ke dalam materi mata pelajaran Islam. Nah, pola organisasi ini yang merupakan ciri dari sekolahan Islam tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata, mohon maaf. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang kurikulum berbasis Islam. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum